sering juga ke Bunaken. Dulu Indomie 25.000 tuh puntreng di situ. Tahu sekarang berapa ya harganya ya Indomie semangkok? Brother. Baru satu kali cuma gitu. Baru satu kali sih. Gitu. Sudah cukup lah. Sudah termemori. Ganti. Iya. Sekarang kapalnya ini sequel penutupnya dikit aja. Enaknya pakai sequel manual itu kita bisa mengatur suka-suka langsung gitu. ya apa kita isi apa dong? Biar nggak berisik ditutup sequelnya. Ini ke bawah ya, ke RPU 31. Nah, ini harus tertunjuk 31 ya. Nah, di sini. Mungkin lagi idle, lagi nggak ada. Coba dibuka sequelnya. Ya, idle mungkin. Kemudian kenapa ini displaynya seperti berkedip ini karena refresh rate daripada kamera dan juga ini beda ya, FPS-nya ya, dari kecepatan blinking LCD di. Nah, ini kalau di mata ini nggak kelihatan ini, tapi kalau di kamera akan terlihat seperti blinking. Tapi sebenarnya kalau yang terlihat di saya ini tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian kita akan cari frekuensi yang aktif lagi. Ini 147.30 nih bacanya. Ini 10, ini ada repeater nih, sini RPU. Tapi tidak termonitor, kita kembali lagi ke RPU di kawasan angka kepala 2. Ya, mati. Cek dulu kenapa bisa mati. Kan matikan. Masih booming Balik kan? lagi. Tikus Kemungkinan di frekuensi 140 juga agak lemah nih untuk RX-nya. Perlu dituning dari coil-coil. Masih itu kan produksi desa ya. Di desa-desa sih masih orang biasa gitu. Cuman kadang kalau pas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Di sini kali ini saya menjelaskan dan mendemokan untuk controller daripada DC2N. Ini ada IC ICOM 2N. Seperti ini kondisinya. Jadi 2N itu akan selalu seperti ini. Ada ini main block RF-nya dan juga ini controller. Ini TC9122 sebagai PLL-nya ada di sini. Dan pembagi 3 TC5081, TC5082, crystal reference semua ada di sini. Ini VCO-nya. Kemudian ini untuk driver TX dan ini panelnya itu memakai C1947. Nah, ini untuk PLL ini. Ini untuk kristal untuk frekuensinya. Untuk PLL-nya. Kemudian dikalikan. Ini agak rumit pada PLL 2N ini kalau dibahas di sini, tapi kalau bisa dibayangkan melalui service manual akan lebih gampang. Kemudian blok di sini adalah RX. Ini ada demodulator MC3357 dan ini ada penguat mic. Ini untuk transmit. Jadi untuk ini bagian RX dan ini adalah bagian yang ini regulator. Ini yang sering gagal di sini, ini rusak nih, sering rusak. Juga panelnya biasanya.
hati-hati ketika melakukan tuning pada coil-coil ini, karena coil ini rentan karena udah tua ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi normal, biarkan saja, nggak usah dituning-tuning. Di sini ada power high low, ini sudah agak selek tapi masih bisa dipakai. Kita akan coba ya, ini masih bisa mancar nggak ya. Ini mic-nya nggak ada ya, jadi kita akan coba sinyalnya di sini 142.500. Berarti ini bacanya 142.0500, kurangnya 500, tepatkan hingga 500. Nah, seperti ini. Ini kalau saya mancar, tes 12. Ini volumenya kita kencang, tes 12, tes 12, tes 1, 2, 3. Ini kalau saya coil dibebaskan, tes 1, 2, 3. Nggak begitu kencang karena dekat. Ini coil kita ketatkan hingga menutup pada rata-rata optimal penerimaan. Kemudian tes lagi. Nah, ini bunyi ya seperti ini ya, memancar di 250, 142.5 bolong-bolong. Ini saya mancar dengan menggunakan HT Baofeng UV82. Kemudian kalau TX-nya dari ini karena tidak bisa tidak ada mic-nya, maka cukup fungsi ya, masih fungsi ya. Dan kemampuan daripada 2N seperti yang kita ketahui semuanya, pasti harus bisa di 140 hingga 149,995. Jadi 140 hingga 150 berarti 10 MHz tentang frekuensi yang bisa dipakai. Beda dengan HT-HT yang sudah baru. Kalau yang HT baru 136 hingga 174, dia hanya bisa sampai 140 hingga 150. Itu pun sudah dilakukan modifikasi dengan cara ada frekuensi pembatasnya, itu kita potong. Kalau tidak dipotong, maka akan hanya berada di frekuensi amatir, yaitu 144 hingga 148 kalau nggak salah. Setelah dilebarkan, maka akan bisa 140 hingga 150 MHz. Kemudian di sini yang dilakukan untuk modifikasi ini adalah dengan memasang DDS controller. Ini istilahnya, ini sebenarnya bukan DDS ini ya. Akhirnya DDS itu kita rubah pemahamannya, bukan digital direct synthesizer, tetapi ini adalah digital display control ya, DDC ya harusnya, atau enggak ini digital display system, itu DDS-nya ya, anggaplah gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh si controller ini, dalam hal ini dia menggunakan AT Mega 16 kalau enggak 32 ya. Ini adalah mengganti kerja daripada pembagi si TC9122. Kalau menggunakan menggunakan dial itu, maka kita akan harus menempatkan dengan cara mengutak-atik ininya ya, switch BCD-nya ya, alias HT pipil jagung itu ya, karena ini nih pipil jagung, karena harus kita pipil untuk memindahkan frekuensinya. Kemudian untuk yang displaynya ini tidak, dalam versi ini tidak dibuat dengan akan mendisplaykan 142 poin sekian, maka ini biarkan saja hanya pada angka aktifnya. Berarti kalau demikian, maka ini kan 250, ini tidak terbaca 250 MHz, tetapi terbacanya adalah 142, karena 14-nya itu pasti tidak akan berubah, maka yang berubah hanya ratusan, puluhan, dan satuan. Dan sesuai dengan stepnya ini kan hanya 10 kHz, maka dia akan naiknya ya 10 kHz di sini. Ini berarti ini 10, ini berarti 142.510. Nah, seperti itu. Ini 142.520, 142 MHz, 520 kHz MHz. Nah, seperti itu. Ya, jadi angkanya ada 6 digit ya. 142.520
ya. Maka ini kan kembali lagi ke pemahaman lama yang menjadi salah kaprah, yang juga lucu dari radio amatir dan orang yang ngebreak itu. Biasanya dia menyebutkan di kepala berapa, kepala 42 ya, kepala 2, kepala 3. Nah, itu kan pemahamannya ke digitnya adalah demikian. Ini juga berhubungan dengan pemakaian seperti pada TR9150 130 ya, atau berapa gitu kan, karena digitnya hanya ditampilkan demikian. Di sini ada rotary encoder yang berfungsi untuk memindahkan. Kemudian saya di sini juga lupa ini bagaimana cara untuk memindahkannya ke memori. Ini bisa di memori ini dengan cara memencet ini kalau nggak salah begitu. Tapi kita tidak pakai memori di sini, tetapi kita pakai ini aja ya, pemakaian simplex. Sudah kita buktikan untuk pemakaian simplexnya. Agar lebih jelasnya mengenai bagaimana koneksi microcontroller ini ke DC2N dari pembuatnya, ini sudah dibuatkan skemanya. Waktu itu Om Denny Bilkis ini yang buat ini ya. Untuk membuatnya Om Denny Bilkis mau pakai ngoprek radio juga. Beliau tinggal di Bekasi, teman ngoprek di Facebook, kenal di Facebook, dan kita juga pernah ketemu darat. Dan ini diantarkan waktu itu tahun 2017, diantarkan kita ketemu di dekat TMP Kalibata karena dia juga ada keperluan ke Jakarta. Jadi oke, bawa aja, nanti saya bayar. Kemudian ini ada berbagai versi ya. Tentunya ini yang versi awal dan ya saya lebih suka ini. Yang versi lain tentunya memakai LCD ada juga, dengan tipikal yang hampir sama. Di LCD tentunya akan kelihatan frekuensinya 142 sekian-sekian. Nah, kalau yang ini controller untuk buatan dari teman Bojonegoro ini, Alvaro Ponsel. Ini Om Alvaro ya, ini buatan Anda yang dulu saya pesan dan tidak saya pakai lagi karena tidak cocok, karena ini waktu itu saya akan coba gunakan untuk untuk TAI 2000 ya. Kebetulan ini dirancang sebenarnya penggunaannya waktu itu untuk FTL 2011 VHF punyanya Vertex standar, tetapi ini saya coba waktu itu ternyata tidak cocok, tidak ketemu untuk ininya karena tipe PLL-nya pun beda. Tapi ini cukup saja menjadi referensi, nanti akan kita coba lagi di kesempatan yang lain. Buatan Om Alvaro Bojonegoro yang ini, Alvaro Ponsel, atau hubungi saya jika Anda ingin mendapatkan ini. Ini Denny Bilkis yang buat ya. Nanti akan saya coba colek di mana Tokopedia-nya dia, di Tokopedia-nya ya. Dia menggunakan Tokopedia untuk ini. Jadi ya simpel saja, kita tinggal masukkan koneksi dari BCD seperti kita ini menggantikan tampil drive di sini ya. Tampilnya ini kan di sini ada keluar, ada itu ya pitanya ya. Ada plastik pita konektor yang sebenarnya itu kabel, tapi itu kemudian sudah rusak karena saya potong dan harus dikonek seperti ini. Jadi langsung bisa dikontrol secara desimal, baik ratusan, puluhan, ya ratusan kilohertz, kemudian puluhan, kemudian satuan. Satuan itu berarti 10 kilohertz, bukan satuan ini ya, bukan satuan hertz. Untuk agar bisa dipasangi display ini tentunya untuk 2N ini dalam kondisi normal. Kalau nggak normal akan ribet. Normal itu dalam artian sebelum kita konversi ini harus pada kondisi ya sehat gitu. Kemudian ya sudah, kalau nantinya agar ini bisa dipakai, ini perlu dimasukkan ke dalam box, di secure ini semuanya, dan ini sudah siap pakai. Seperti ini aja kan sudah bisa saya pakai. Dan untuk PTT-nya mungkin perlu Anda dobelin powernya keluar, karena kita tidak menggunakan kontrol dari sini untuk PTT-nya, tetapi PTT-nya masih menggunakan PTT-nya si IC2N-nya.
Jadi langsung saja yang dikontrol itu kita hanya perlu untuk menjemperkan, menggantikan fungsi dari pipil jagung dari thumb wheel drive yang ada di sini, yang dari depan ya, korek-koreknya ini ya. Baru ini dibuang, dicopot. Nah, ini kalau nggak salah ini ada potongannya ini. Oh, nggak ada di bawah mungkin. Jadi ini sudah tidak dipakai. Sequel dan juga volume tetap pada aslinya. Kita hanya perlu ngotak-atik ini aja, tinggal mensolderkan ini ke sini nih. Jadi ini dibuat jumpernya biar gampang, gimana lah ini. Sebenarnya pun langsung pun bisa. Dengan cara ini kan sudah langsung bisa nggak ya? Sebelumnya itu ada tunggulan. Oh, sebelumnya kalaupun langsung bisa, tapi ini akan memudahkan dalam bug fixing ketika memasangnya, maka saya tidak pasang mati tetapi dengan menggunakan jumper. Kalau 2N sendiri, kalau outputnya kan kalau nggak salah maksimum itu tidak sampai 5 watt, hanya 3 watt, 2,5 itu biasanya optimal pada 12 volt. Dia boleh sampai 12 volt ya, karena sesuai dengan pabriknya pun mensyaratkan ini bisa bekerja dari 7 volt hingga 12 volt. Ini saya kasih input 11,5 volt dari power supply. Nah, ini kalau Anda ingin mendapatkannya barang yang serupa masih jual ini Om Demi Bilqisnya. Ini barangnya ya, pre-order. Dia jual 340.000 untuk yang model digital ya. Nah, seperti ini. Ini cara mengkoneksinya, ini sudah dijelaskan juga di sini. Pastikan kondisi mesin 2N oke, RX-TX normal. Ini semua sudah dijelaskan. Yang punya saya kan yang versi 7 segmen. Nah, ini yang udah display digital. Saya pahami harganya segini karena ya untuk membuatnya ini rumit ya. 300. Waktu itu promonya di bawah ini karena menggunakan BCD lebih murah. Silakan diorder, masih sisa satu. Kalau misalkan juga butuh banyak juga tinggal order, karena pasti pre-order kan tergantung pesanan. Kemudian apalagi dia jualnya di sini. Oh, ini nih barang yang sangat saya perlukan ini, cakep ini. FM76 hingga 108 menggunakan TEA 2025, amplifier, tone control digital PT 2314. Murah nih, 250.000. Jual oleh teman saya, udah laku juga. Kayaknya perlu dibeli juga ini. Ntar deh saya hubungin langsung ke personnya langsung. Kemudian dari yang tadi skemanya adalah ini ya. Saya waktu itu diberikan skemanya seperti ini agar mudah untuk pelacakan ini, tentunya untuk BCD-nya ini, karena kalau nggak dilacak pusing nih. Harus ditempatkan mana yang ke angka, yang ke huruf A, huruf B, C, D, F, G, H, I, J. Oh, nggak H, I, J ya. Mana A, B, C, D, F, G hingga dot point semua di sini. Kemudian ini untuk simplex duplex. Oh, tombol yang ini untuk simplex duplex. Bisa digunakan untuk duplex, sorry, maaf. Tapi agak ribet saya. TX detect juga dilengkapi. Kalau TX berarti mungkin ini akan menyalakan LED. Jumper yang dibutuhkan yang jumper 3, kemudian jumper 3 ini ke display. Jumper yang KTC 9122 yang jumper 4 hingga dan jumper 2 ini. Ini saja. Ini saja yang diperlukan. Kemudian tak lepas dari ini juga harus kita memahami dari servis manualnya 2N. Nah, kalau Anda mencari IC 2N nggak akan ketemu deh, percaya deh. Kalau Anda mencari skema untuk IC 2N, maka pakailah skema IC strip 2A garis miring AT garis miring E. Ini yang dipakai sebagai referensi. Kalau nyari 2N saja mungkin yang Anda temukan adalah user manual. Kita perlunya servis manual yang menjelaskan hingga skema. Di sini dijelaskan dari spesifikasi operation control, circuit description, block diagram,
Mechanical parts, maintenance dan adjustment semuanya dijelaskan di sini, sangat jelas. Nah, ini dijelaskan juga menggunakan berapa transistor, kemudian frekuensi coverage dijelaskan di sini. Step 5 kHz. Oh iya, bisa step 5 kHz dengan cara klik dial di depan, saya lupa. Dia ternyata bisa step 5 kHz. Tapi karena kita pakainya yang umum di amatir dan juga rapi itu kan 10 kHz. Jadi kita pakainya 10 kHz. Bisa 5 kHz. Kemudian transmitter, receiver dan lain-lain, dan seperti ini operating ininya ya. Operating controlnya. Sequel control di sini, kemudian ini mic jack, ini speaker jack, ini antena, ini dia 5 kHz yang ini, kemudian on off power, ini volume control. Nah, ini menjelaskan ini yang ribuan, kemudian ini yang ratusan, kemudian ini yang 10 kHz. Jadi kalau mau ke 5 kHz dihidupkan ini. Kalau ke 10 kHz maka dikebawahkan. Versi 2E seperti ini. Karena lagi adalah ada baterai indikator di sini nih. Kalau low power maka dia akan nyala. Ini versi-versi dari 2N ya. Makanya kita tidak pakai IC 2N service manualnya kan nggak ada, makanya kita pakai yang ini. Karena sama saja. Saya punya ini yang 2AT ini, tapi belum saya oprek. Nah, di bawah belakangnya kalau yang ada 3 switch seperti ini, maka ini adalah yang mode duplex. Kemudian ini simplex, duplexnya di sini, kemudian duplex mode switch ini 600. Kan duplexnya fixed kalau untuk ini, untuk yang versi yang ini. Jadi dibuat untuk amatir dengan pergeseran dari antara RX dan TX nya itu untuk duplexnya 600 kHz mati. Tentunya ini kalau versi pabriknya. Ini penting kalau Anda ingin menggunakan PTT dan juga mic dari luar, caranya adalah demikian nih koneksinya. Ini agak rumit, kalau tidak dirangkai seperti ini tidak akan jalan. Kemudian ini tampil switch menjelaskan perbedaannya antara masing-masing versi. Ini blok diagramnya. Ini sangat penting dipahami ini untuk melihat flow kerjanya seperti ini. Nah, kan ya sangat jelas ya dipahami dari sini. Mana bagian mananya, ini AF. Ini MC3357, ini switching powernya dari sini. Mana bagian yang berfungsi sebagai RX switch. Kemudian main unit terdiri dari ini modulasinya, ini PLL-nya di sini. Ada multiplier juga. Jadi pekerjaannya dia multiplier ya. Tidak langsungan dia. Dikalikan frekuensinya. Jadi sebenarnya dia mancar di 2 kalinya kalau nggak salah. Namanya juga multiplier. Oh, 2 kali berarti separuhnya daripada 140 itu berarti 70. Kalau 140 berarti 70 kali 4. 70 kali 2, sorry. Kalikan 2 dari sini. Jadi PLL itu bekerjanya di bawah. Untuk RX-TX-nya itu di bawah sebesar, gesernya berapa lupa saya. Berapa ya offsetnya ya? Coba. Oh, ini offsetnya 10,4695. 10,7. Offsetnya ya, offsetnya di bawah frekuensi kerja. Artinya kalau untuk mancar atau untuk mancar maka tidak, kalau mancar pada frekuensinya tentunya. Kemudian kalau RX maka harus berada 10,695 di bawahnya TX. Nah, ini sangat gampang dipahami.
Kemudian di sini juga dijelaskan bagian-bagiannya yang berfungsi mana, ini tinggal dicocokkan saja dengan posisi dari skematiknya ya. Ini sangat penting dipahami mana yang diadjust mana nih. Bahkan dengan demikian pabrik zaman dulu itu lebih bertanggung jawab dalam membuat suatu produk. Servis manualnya sangat detail, bisa dipahami dengan mudah. Cara buka, casing, nah ini dijelaskan semua di sini. Bagian per bagian hingga semua komponen, tuh, adjustmentnya, bagaimana cara mengecek semuanya. Kalau dituruti saja semua apa yang ada dalam servis manual, maka Anda bisa memperbaikinya jika Anda tertarik untuk memperbaiki IC2N. Caranya diinjek RF dan lain-lain. Ini bagian transmitter seperti ini ya bagian agak lebih besarnya tentunya. Lebih mudah dilacak jika kita mengalami kerusakan pada blok-blok mana, itu mana yang mati, maka bisa dilacak dengan ini. Ini BCD chart, ini sangat penting untuk programnya agar kita bisa tahu nih posisinya di mana ketika TX, ketika RX. Nah, dia menggunakan ini ya, untuk TTL-nya levelnya high 5 volt, kemudian low 0 volt. Ini alignment prosedur. Ini untuk pengajusan PLL, semua dijelaskan di sini. Bahkan audionya juga, hingga RX-nya, hingga main unitnya dari PCB-nya. Kalau Anda mau membuatnya, ini tinggal di copy saja dengan cara gimana caranya dengan menggunakan software untuk gambar, maka ini bisa direplika ya dengan mudah. Karena semua ini barang analog. Kemudian ini juga ini untuk kabel yang dari BCD ke posisi TC9122-nya ini ada semua. Ini kalau Anda mempergunakan keypad DTMF, maka posisinya untuk metrik keypadnya ada di sini. Ini hanya berlaku pada 2 AT saja. Jadi fungsinya dial di depan itu kalau pada 2 AT itu bukan sebagai untuk kontrol frekuensi ya, ini hanya sebagai kontrol DTMF, dual tone multiple frekuensi. Voltage chart semuanya sangat penting ini. Nah, ini skemanya sesuai dengan voltage charge. Jadi pada titik ini maka harus tegangannya sekian, kata pada posisi RX, maka ya harus di situ. Berarti kalau misalkan tegangannya tidak sesuai, ya mungkin saja ada resistor yang kebakar atau juga transistor atau FET-nya rusak. Ini untuk pelacakan tegangan pada kondisi normal maupun TX. Nah, ini kan jelaskan ya. Main unit voltage chart receive. Ketika receive maka harus sesuai dengan tegangan nominalnya. Kalau nggak sama, nggak sesuai dengan di ring ini, berarti rusak. Ini menentukan mana kabel-kabelnya juga ada semua, F out, square out. Kemudian ini posisi ini TC9122-nya ini PLL unitnya ini. Kemudian ini ada pembagi, ini kristalnya. Ini agak rumit ya, tidak seperti single PLL yang umum. Ini PLL-nya menggunakan perkalian 2 kalinya. Jadi ini kristal ini sangat penting. Kalau kristal ini rusak salah satu, maka tidak akan keluar pengunciannya. Dijelaskan juga troubleshootingnya, bagaimana flowchartnya bisa diikuti dengan mudah. Nah, ini menjelaskan tentang ini ya, spesifikasi dan juga ininya untuk TC9122 untuk pin outnya seperti ini. Jika Anda mencari referensi tentang TC9122 pada penggunaan realnya, ya seperti ini nih, sangat gampang dipahami. Mungkin Anda ingin menerapkannya untuk pemancar FM, nah ini bisa dipahami dari sini juga. Ini komponen dan inilah skemanya. Ini skema aslinya ya. Nah, skemanya seperti ini.
mana bagian-bagiannya nih, sequel berarti ini RX nih. RX di sini, kemudian ini untuk audio TX, kemudian ini main TX send. Nah, ini masih, ini regulator. Oh, regulator bukan ya? Oh iya, ini regulator nih, regulator awal nih, transistor yang segede D400 itu di sini. SB berapa itu? Ini bagian PLL-nya, TC9122-nya. Ini 5082 sebagai pembagi, kemudian di sini TC5081 ini sebagai base detector. Ini ada VCO, kemudian di sini ada driver untuk TX-nya keluar. 5 volt di sini, outnya mana out? Outnya di sini PLL. Ini adalah bagian kristal pengunci PLL untuk sebagai pembandingnya nanti, baik TX maupun RX. Kemudian ini ada blok ini untuk apa ini ya? Antena. Oh, ini TX, ini bagian blok pemancarnya. Dimulai dari yang paling kecil di sini, ini dengan base emitter, base apa itu? Grounded base nih. Oh, grounded base ya. 2668 nih sebagai osilator, bukan osilator ya, driver ya, buffer nih, buffer TX. Nah, ini sudah keluar ini dari sini frekuensi ini dari PLL yang ini nih. Kemudian dikuatkan oleh ini dari mulai C307 atau berapa ini. Coba kita perbesar dikit. Nah, lebih jelasnya seperti ini nih bagian panelnya. 2458 dikuatkan 2053, kemudian ini 1947. Ini ganti aja 71, 72 bisa. Ini bagian penjelasan yang lain, ini bagian RX, TX. Kemudian ini bagian TC untuk tune, untuk kalau mau pakai tune, auto tune pakai TC 5082. Ada kristal 71680. Tune switch. Ini DTMF-nya. Udah habis. Ya, demikian tentang review sedikit kita tentang servis manual dari IC2N HT jadul sejuta umat garuk-garuk. Ya, demikian pemirsa mengenai penjelasan dan demo singkat saya untuk controller DC2N buatan teman saya dari Demi Pilkes Kids, Cikarang, Bekasi. Bisa Anda order kalau mau, tapi sepertinya pre-order karena kemarin dia juga ini menghabiskan stok. Waktu itu dia membuat 5 hingga 10 semua sudah laku. Kalau Anda membutuhkannya, ini sangat simpel ya. Nah, tidak seperti yang produk lain yang sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, ini kan sebagai perbandingan saja bahwa ada banyak versi daripada DC2N ini dari yang sudah saya kemukakan dari produk-produk yang ada di pasaran. Tentunya ini akan membantu untuk menghidupkan kembali, ya, menyegarkan kembali kalau Anda punya ICOM 2N agar bisa dipakai dengan cara digital dial, tidak capek memipil jagung dengan menggunakan thumb wheel drive. Maka caranya adalah seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like, komen, dan subscribe-nya ditunggu di kanan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.